Guys, ini adalah program asal-usul channel Historia.id. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Siapa belum pernah pergi ke kebun binatang? Catatan sejarah mengenai kebun binatang cukup panjang karena dari dulu manusia sudah senang mengoleksi binatang. Koleksi binatang, terutama binatang liar ataupun eksotis, dianggap sebagai bukti kekuasaan dan kekayaan. Karena itu, meski kini kebun binatang modern juga berfungsi sebagai tempat penelitian dan konservasi, kebun binatang di masa lalu hanya berfungsi sebagai koleksi pribadi orang kaya ataupun penguasa yang disebut dengan menagerie. Inilah asal-usul kebun binatang. Ukiran di Mesir kuno dan Mesopotamia menunjukkan mereka sudah punya menagerie setidaknya sejak 2500 sebelum Masehi. Menagerie Mesir kuno biasanya berisi binatang eksotis seperti antelop, hiena, bangau, babun, dan cheetah. Bila di Mesir kuno sebagian binatang ini dianggap keramat hingga dipelihara sebagai binatang peliharaan kerajaan, kerajaan Mesopotamia menyimpan binatang liar hanya untuk menunjukkan kekuatan keluarga kerajaan. Pada masa kerajaan Assyria baru, dibuat taman yang direkonstruksi menyerupai hutan dan rawa untuk menyimpan tanaman-tanaman eksotis, singa, macan, dan binatang-binatang lainnya. Dinasti Han juga mencatat keberadaan menagerie pribadi yang serupa dengan taman kerajaan Assyria baru. Di sana terdapat binatang-binatang eksotis seperti beruang, burung, badak, macan, dan singa. Aristoteles punya menagerie pribadi tempat ia menyimpan koleksi binatangnya untuk diteliti. Menagerie inilah yang membuatnya bisa menulis buku penelitian hewan pertama berjudul History of Animals. Pada abad pertengahan di Eropa, menagerie kembali populer di kalangan kerajaan. Karena muncul kebiasaan menghadiahi binatang bagi raja dan bangsawan, menagerie pribadi yang hanya bisa dikunjungi keluarga raja ataupun bangsawan kelas atas pun kembali muncul. Era kebun binatang modern dimulai sejak dibukanya kebun binatang tertua di dunia, Tiergarten Schönbrunn di Wina. Awalnya dibangun sebagai menagerie kerajaan, Kaisar Prancis I kemudian membukanya untuk publik pada 1779. Melihat popularitas kebun binatang di Wina, negara Eropa lain pun jadi tertarik untuk mempunyai kebun binatang juga. Setelah Paris mendirikan kebun binatang modern yang binatangnya diambil dari menagerie keluarga raja, Rusia dan Inggris turut membuka kebun binatang mereka masing-masing. London Zoo yang dibangun pada 1828 menjadi panutan bagaimana seharusnya kebun binatang modern berdiri. Tempat itu adalah kebun binatang pertama yang didedikasikan untuk publik dan ilmu pengetahuan. Kebun binatang pertama di Hindia Belanda berdiri di Cikini dengan nama Planten en Dierentuin. Didirikan di atas tanah seluas 10 hektar yang dihibahkan oleh Raden Saleh. Kebun binatang ini kemudian tidak bisa diperluas lagi karena berada di tengah kota. Pada 1964, kebun binatang Cikini pun dipindahkan ke Ragunan dan namanya berubah jadi Kebun Binatang Ragunan. Kebun binatang dengan area terbuka yang menyerupai habitat natural binatang pertama dibuka di Hamburg. Berangkat dari desain area terbuka, konsep taman safari pun muncul dengan dibukanya Whipsnade Zoo di Inggris. Walau semakin lama kebun binatang sudah mulai mementingkan konservasi dan perawatan hewan yang manusiawi, namun tetap banyak kritik bahwa kebun binatang telah mengambil kebebasan hewan liar untuk hidup bebas di alam liar. Meski demikian, banyak juga yang berpendapat kebun binatang berperan penting melindungi hewan-hewan langka.